Oke, tadi yang untuk diagram MO hidrogen udah jelas ya. Jadi harus kalian gambarkan semuanya. Ini yang sigma, sigma bintang gambarin, tulisin juga. Terus ini orbitalnya apa? Apakah orbital S atau orbital P? Tulisin juga. Nomornya berapa? 1, ya tulis 1. 2, ya tulis 2 gitu. 1S, ini 1S juga ya. Ini sigma, sigma bintang. Oke. Ya, gambarin dulu nih. Ini aku masih minta kalian gambarin dulu ya. Jadi dia itu akan membentuk dua buah kemungkinan nih. Ada kemungkinan yang pertama yaitu yang membentuk orbital, yang kedua adalah yang tidak membentuk orbital. Maka kita sebut sebagai sigma bintang gitu. Nah, sekarang kita coba contoh lain. Kita coba diagram orbital molekul untuk helium 2 gitu. Nih, kalau helium 2 kan berarti ada dua buah elektron dari satu buah helium yang pertama dan ada dua buah elektron dari satu buah helium yang kedua gitu kan. Helium kan dia elektronnya ada 1s2 ya. Tahu kan? Konfigurasi elektronnya kan 1s2. 1s, ada dua buah elektron. Nah, kemudian dua buah orbital ini tuh akan membuat dua buah orbital MO, ada sigma sama sigma bintang. Kayak gini. Nanti kita masukkan nih elektronnya. Elektron ini kan masuk 1, 2. Karena dia udah penuh, dia kan naik ke orbital yang lebih tinggi energinya. 3, 4. Kayak gini. Nah, apabila kita buat diagram untuk helium, akan terlihat bahwa orbital ikatan dan orbital antikatannya itu terisi. Gitu. Karena dua-duanya terisi, makanya kita akan lihat bahwa dia tuh lebih tidak stabil dibandingkan yang tanpa ikatan. Maka untuk molekul helium 2 itu nggak ada di alam. Helium 2 itu nggak ada di alam karena ini. Karena kalau misalnya kita mau lihat gambar orbital molekulnya itu akan ada kemungkinan orbital ikatan dan antikatannya itu sama-sama 1:1. Jadi nggak ada. Tuh. Beda sama H2. H2 yang kita lihat ya, kalau misalnya H2, ini hidrogen, yang terisi hanyalah orbital ikatan. Yang anti ikatan tuh nggak terisi. Jadi kemungkinannya ada dia. Gitu. Kalau terisi dua-duanya berarti nggak stabil. Iya, terisi dua-dua orbital sigmanya ini nggak stabil. Kalau misalnya molekulnya contohnya helium 2 ini ya. Oke, nah sebenarnya gimana sih kita bisa menentukan ikatan dari suatu orbital molekul? Jadi kita bisa menentukan ikatannya itu dari ini nih, dari jumlah elektronnya yang ada di orbital ikatan dan orbital anti ikatan. Kita bisa tahu berapa orde ikatannya juga. Gimana cara kita menghitung orde ikatan? Ya, ini orde ikatan ya. Bentar, ini aku tulis nih, menghitung orde ikatan. Nah, ini kan kita udah bicara tentang ikatan-ikatan. Sekarang kita bisa menentukan orde ikatannya. Orde ikatan itu apakah dia single bond atau double bond itu ya? Tadi ya. Orde ikatan itu kita bisa hitung dari sigma atau jumlah elektron yang ada di orbital ikatan. Sigma elektron yang ada di orbital ikatan. Nih, dikurangi sigma elektron yang ada di orbital anti ikatan. Orbital OAI, orbital anti ikatan. Kemudian kita bagi 2. Nih. Kita lihat kalau helium ini kan elektron yang ada di orbital ikatan ada 2. 1 elektron, 2 elektron. Jadi 2. 2. Terus yang di anti ikatan ada berapa nih? 1, 2 juga. Ada 2 juga. Jadi 2 min 2 dibagi 2 berapa? Berapa? 2 dikurangi 2 dibagi 2. Berapa? Ayo. 0. 0 ya. 0 ya. Gak usah ragu-ragu. Jawabannya 0. 0. Nah, itulah mengapa orde ikatan helium kan 0. Dia emang nggak membentuk ikatan, dia nggak bisa membentuk single bond, nggak bisa membentuk double bond, orde ikatannya 0. Gitu. Jadi makanya molekul helium 2 ini nggak ada di alam. Karena dia orde ikatannya 0 dan dijelaskan oleh teori orbital molekul. Gitu. Itu untuk orde ikatan tadi ya. Jadi orde ikatan tuh rumusnya adalah sigma elektron yang ada di orbital ikatan dikurangi sigma elektron yang ada di orbital anti ikatan dibagi 2. Jadi yang di sigma dikurangi yang di sigma bintang dibagi 2 gitu. Jadi faktornya pengurang nih. Jadi dia akan mengurangi jumlah elektron yang ada karena dia kemungkinannya bakal lebih dikit kalau dia ada yang di sigma bintang gitu. Nah, tapi bisa dibuat nggak? Nggak stabil dan akan hilang. Jadi jawabnya tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa dibuat. Kalau ada ikatan 0 tidak real berarti iya, tidak real. Itu. Oke, nah sekarang kita lanjut coba kalau memang untuk hidrogen gimana nih? Orde ikatannya berapa kalau hidrogen? Hidrogen berapa nih orde ikatannya? Gimana kita menentukannya? Ya sama, kita hitung lagi. Sigma elektron yang ada di orbital ikatan dikurangi yang di anti ikatan dibagi 2.
Ini kan ada 2 elektron yang di orbital ikatannya ada 2 ya. Nih di sigma aja ada 2. Yang di anti ikatan ada berapa? 0. Berarti 2 dikurangi 0. Kita bagi dengan 2. Berapa nih orde ikatannya? 2 kurangi 0 bagi 2, 1. Nah, maka dari itu kita punya molekul H2 kan molekulnya single bond. Bukan double bond kan, ini single bond kan H2 gitu. Oke. Oke nggak? Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, oke. Nah, sekarang sebelum aku pindah ke yang orbital yang melibatkan orbital pi, kita masih sigma dulu ya. Sebelum aku pindah ke yang orbital pi, aku minta kalian coba perkirakan orde ikatan untuk molekul H2- sama H2+. Silahkan. Nih, perkirakan orde ikatan untuk molekul H2- dan H2+. Nih, H2-. H2- berarti ada apa nih? Maksudnya H2-. Ketambahan 1 elektron ya di molekul H2-nya. Sama H2+. Kira-kira berapa nih orde ikatannya? Mau kasih ini, orde ikatan. Berapa orde ikatannya H2- sama H2+? Minusnya -1 ya, H2-1 gitu. Jadi elektron ketambahannya cuma tambah 1 elektron aja. Oke, ayo coba berapa? Silakan dihitung dulu. Hitung dulu, gambar dulu MO-nya. Gambar dulu MO-nya ya, teman-teman. Nanti kan masukkan elektronnya ada berapa tuh? Kalau H2- berarti elektronnya ada berapa? Ada 3 ya. Ada 2 dari hidrogennya masing-masing, sama 1 buah dari -1-nya. 3 buah elektron berarti yang terlibat ya. Kalau H2+ berarti berapa elektron? Karena dia +1, berarti dia hilang 1 elektronnya. Berarti elektron yang terlibat cuma berapa? Cuma 1. Coba berapa orde ikatannya untuk H2- dan H2+? Gambar dulu, dan hitung. Hitung ya. Hitung berapa orde ikatannya. Oke, udah pada jawab ya. Udah jawab. Jadi aku coba clarif nih. Yang H2- kan elektronnya ada 3. Nah, berarti aku coba pakai ini ya, pakai orbital MO yang ini ya. Ini udah ada 2 nih. Berarti misalnya aku tambah elektronnya di salah satu hidrogennya nih. Di sini ada lagi nih. Ada 1. Berarti kalau kayak gitu satunya lagi masuk ke mana? Ini kan udah penuh. Masuk ke yang orbital anti ikatan. Sini. Gitu. Berarti orde ikatannya adalah berapa untuk H2-? 2 dikurangi 1 dibagi 2. Berapa? Setengah. 1/2. Tuh. Lalu untuk yang H2+ gimana? Untuk yang H2+ berarti elektronnya cuma 1 doang. Berarti masuk 1 buah aja ke orbital sigma-nya. Jadi ini nggak ada ya, kita anggap ini nggak ada misalnya. Misalnya ini nggak ada deh. Nah, ini nggak ada nih. Ini nggak ada. Nah, 1 doang. Gitu. Ini juga nggak ada misalnya. 1 doang. Berarti berapa orbital orde ikatannya? Berarti 1 dikurangi 0 dibagi 2. Berapa? Setengah juga. Nah, maka dari itu, molekul H2- dan H2+ ini bisa kita buat di alam, tapi nggak stabil relatif terhadap H2 yang biasa. Tuh, jadi orde ikatannya setengah, alias kalau misalnya dia bentuk ikatan kovalen tuh, cuma setengah aja kemungkinannya. Cuma apa ya? Cuma jadi setengah gitu lah. Dan itu nggak stabil gitu. Cuma setengah bagian elektron yang terlibat. Jadi kan elektron itu adalah sebuah partikel ya. Dia tuh kalau misalnya bentuk ikatan ya nggak akan membentuk garis lurus gitu. Terus di alam tuh nggak bentuk garis lurus, tapi berupa kebolehjadian gitu kan. Ya, berupa apa ya? Berupa kemungkinan gitu kan, elektronnya terbentuk, ikatannya terbentuk. Nah, kalau saya H2- itu setengah kemungkinannya dibanding yang H2 biasa gitu, teman-teman. Oke. Oke nggak sampai sini? Jadi kalau ditanyakan berapa orde ikatan H2-, jawabannya setengah. Berapa orde ikatan H2+, jawabannya setengah juga. Tapi kalau berapa orde ikatan H2, jawabannya 1. Nah, satu lagi ya. Ini aku hapus, udah bisa belum?
Aku hapus ya. Aku hapus ya, teman-teman. Oke. Sekarang, satu lagi. Kalau misalnya aku punya molekul masih hidrogen ya ini ya. Molekulnya itu adalah H2 2 min. Nah, berapa order ikatannya kalau H2 2 min? Bisa nggak kita bikin H2 2 minus? Berapa order ikatannya? Nol, benar sekali. Order ikatannya 0, setuju. Ya, order ikatannya 0 untuk molekul H2 2 minus. Karena yang ada di orbital sigmanya 2, yang ada di orbital sigma bintangnya juga 2. Jadi 2 dikurangi 2 dibagi 2, berapa? 0, sama kayak helium 2 ya. Gitu, oke? Ya, bisa dong. Kerjain ini orbital molekul ya. Ini untuk hidrogen ya, sama helium. Nah, untuk helium juga sama. Kalau misalkan ditanya ini, helium He2 plus, ada nggak? Order ikatannya berapa nih kalau kita punya He2 plus gitu misalnya. Jadi elektronnya cuma ada 3 gitu ya misalnya. Ini He2 plus misalnya. Berapa order ikatan untuk He2 plus? Setengah, betul, setengah ya. Order ikatan He2 plus setengah, benar. Jadi dia mungkin terbentuk tapi tidak ada di alam. Jadi kita bisa bikin, tapi nggak ada di alam. Terus habis itu nggak stabil juga, jadi sangat mudah meluruh dan lain-lain gitu lah. Gitu. Kalau He2 2 plus, ada nggak di alam? He2 2 plus nih, jadinya ininya 2 plus. Charge-nya 2 plus nih. He2 2 plus. Di alam ada nggak? Yo, ada nggak di alam, teman-teman? Molekul He2 2 plus. Apakah He2 2 plus lebih stabil dibandingkan He2? Ya, betul. Order ikatannya berapa nih He2 2 plus? Berapa order ikatan He2 2 plus, teman-teman? 1, benar. 1. Dia kestabilannya sama kayak hidrogen. Jadi molekul He2 2 plus di alam tuh ada. Ada. Dan dia order ikatannya 1. Dia bisa membentuk 1 buah ikatan sigma secara teoritis ya. Kalau secara eksperimental bisa kita bikin mungkin. Seharusnya bisa kita bikin ya. Gitu. Oke. Bisa kan teman-teman? Gampang ya? Ya, oke, gampang. Nah, sekarang lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke molekul-molekul yang lebih gede. Misalnya oksigen. Nah, jadi gini, untuk menggambar orbital molekul itu, kita gambarnya kayak bikin tangga, ya. Jadi pertama yang paling kecil tuh yang energinya paling rendah, yaitu orbital 1s. Kalau saya nambah lagi orbitalnya, masuk orbital lain, yaitu 2s, kan 1s. 1s, terus 2s, habis itu masuk yang orbital P ya. Jadi ini ada 1s, ini 2s gitu. Urutannya untuk yang orbital S-nya gimana? Masih sama. Sigma, sigma bintang. Sigma, sigma bintang juga. Jadi orbital 2s ini energinya itu di atas orbital anti ikatan untuk 1s. Tuh. Oke, lanjut. Terus setelah masuk ke 2s, kita punya orbital P gitu kan. Kalau orbital P gimana gambarnya? Ya, gambar aja. Ini ada kalau P kan ada 3 ya orbitalnya ya. Ada PX, PY, dan PZ. Nih, nanti dia bisa bentuk sigma dan pi gitu. Kalau saya masih oksigen dia akan bentuk ini sigma, sigma dulu, sigma yang ikatan, terus 2 buah pi ikatan, baru nanti pi yang bintang atau pi anti ikatan, baru yang sigma bintang atau yang sigma anti ikatan gitu. Jumlahin elektronnya gimana? Ya udah masukin aja dari yang energi terendah baru ke energi tinggi. Ini mengikuti aturan ini ya prinsip Aufbau yang membangun itu ya yang kalian udah pelajari di sekolah. Nah, ini elektronnya masuk nih yang paling energi rendah dulu baru ke energi tingginya gitu. Ini untuk oksigen ya. Ini. Jadi sigma, sigma bintang, sigma, sigma bintang, sigma terus 2 buah pi dan kemudian pi bintang ada 2 dan 1 buah sigma bintang. Elektronnya masuk. Oke. Nah, ada contoh soalnya enggak? Nah, ini nih. Sekarang ini.
Gimana kita bisa mengisi untuk molekul oksigen? Untuk memperkirakan diagram orbital molekulnya. Gambar kayak gini. Kalau kalian males gambar yang di samping kanan kiri, boleh kan? Boleh gambar segini doang ya. Boleh nih kan kalau mau gambar segininya doang aja. Boleh. Boleh aja. Misalkan jelas nih, ini sigma, sigma bintang, sigma, sigma bintang, sigma 2 buah pi, pi bintang, 1 buah sigma bintang. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat nih, pengisiannya gimana? Ya udah nih, 1, 2, 3, 4. Ini kan udah 4 elektron. Ini juga 1, 2, 3, 4, 4 buah elektron. Dari oksigen nih, kita masuk nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti masuknya gimana? 1, 2 ke sigma dulu. Berarti dia tinggal berapa tuh? 6. 3, 4. Jadi kalau misalnya mau masuk yang di orbitalnya sejajar, kita geser dulu ya ke temannya. Jadi sebelum berpasangan kita geser dulu. Jadi kita masuk ke pi yang 2px, baru masuk ke pi yang 2py. Jadi jangan berpasangan dulu, jadi geser dulu. Sama kayak biasa kita ngisi orbital ya. Nah, kemudian baru perpasangan nih. Pasangan nih 1, 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru dia akan naik nih ke yang anti ikatannya. 7, 8 gitu. Nah, sekarang kita perkirakan berapa orde ikatan dari molekul oksigen. Rumusnya sama juga. Jadi jumlah elektron yang ada di orbital ikatan dikurangi yang di anti ikatan dibagi 2. Gimana cara kita ngitungnya? Jumlahin aja dibagi 2 ya. Ini yang ada di orbital ikatan ada berapa nih? 1 kali 2. Nih, 1 kali 2. Sini ada ini. Nah, berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10 yang ada di orbital ikatan. Terus dikurangi yang anti ikatan. Anti ikatannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 dikurangi 6. Kita bagi 2. Berapa jawabannya? 4/2. Jawabannya 2. Maka dari itu orde ikatan oksigen 2 kan? Double bond ya oksigen ya. Gitu. Oke. Jelas ya? Oke. Ikatan. Oke. Gitu. Apakah orde ikatan bisa minus? Tidak. Karena kita selalu mengisi elektron dari yang energi paling rendah. Dan energi yang paling rendah itu adalah ikatan sigma. Maaf, ikatan orbital yang ikatan, itu yang bukan yang bintang ya. Saya sigma atau pi, bukan yang sigma bintang atau pi bintang gitu. Tapi orde ikatan bisa berupa bukan bilangan bulat, bisa juga 0,3 gitu bisa. Saya 2,3 atau 2,5 itu bisa. Ya. Oke. Nah, sekarang nih untuk yang oksigen ya, ini oksigen 0 ya, nggak ada charge-nya, dia orde ikatannya 2. Sekarang aku minta kalian, coba kalian hitung orde ikatan untuk molekul nih, O2 plus, terus O2 minus, sama ini, O2 2 minus. Ya. Nih, ada yang tahu nggak O2 minus itu apa? Ada nggak? Nih, O22 minus tuh ini ya. Pak, ada yang tahu nggak? Ya, yaudah. Ini proksida, superoksida itu ya. Ini yang tahu. Ya, silahkan. Coba tentukan orde ikatan untuk O2 plus, O2 minus, dan O2 2 minus. Silahkan. Berapa orde ikatannya?
Oke, ini sambil kalian ngitung, aku izin matikan kamera dulu ya, teman-teman. Sebentar. Silakan dihitung ya, ini O2 plus berapa order ikatannya, O22 minus berapa order ikatannya, dan O2 minus ini berapa order ikatannya. Oke, aku matikan kamera dulu ya, sebentar. Oke, mari kita koreksi ya. Mana? Untuk O2 plus 2,5, untuk O2 minus 1,5, dan O22 minus order ikatannya 1. Oke, mari kita lihat. Nah, ini aku hapus dulu ya. Ini agak berantakan ya. Ini aku hapus ya. Ini juga. Nah, kita mulai dulu dari yang O2 plus. O2 plus berarti elektronnya hilang 1 kan dari O2 biasa. Gitu. Berarti kita lihat nih di sini. Ini nggak ada 1. Nih, kalau nggak ada 1 berarti elektronnya berapa nih? 10 tadi ya. 10 dikurangi 5. Kita bagi 2. Nih, 10 min 5 per 2. Berapa tuh? 5 dibagi 2 berarti berapa? 2,5. Benar, ya ini 2,5 order ikatannya untuk O2 plus. Tuh. Nah, kalau yang O2 minus, berarti elektronnya ketambahan 1. Elektron ketambahan 1, berarti di mana dia masukinnya? Di sini nanti masuknya ya. Nah, ketambahan 1 di sini. Ini udah ke bawah, jadi harus spin yang sebalik satunya ya. Berarti yang hadap ke atas. Nah, spin atas. Nah, ini. Berarti berapa elektronnya? 10 min 7 bagi 2. 10 min 7 bagi 2, 3 dibagi 2, 1,5 ya, 1,5. Benar ya, 1,5 untuk yang O2 minus. Selanjutnya untuk yang O22 minus. Berapa nih order ikatannya? Berarti elektronnya nambah 2. Berarti 1 tadi udah. Terus tambah 1 lagi di sini. Tuh. Berarti berapa? Kita punya 10 dikurangi
8 ya. 10 dikurangi 8 dibagi 2. Berarti berapa tuh? 2/2. Sama dengan 1 gitu. Jadi untuk O22- tuh ya dekatannya 1 gitu deh. Dan O22- tuh ada di alam. Kan tau nggak itu? Peroksida ya. Peroksida O22-. Jadi bilok oksigennya tuh -1 gitu. Ada di alam ini dia. Dekatannya 1. Kalau O2+ dan O2- itu dia relatif tidak ada sih di alam. O2- ada sih. Di alam ada O2-. Tapi ya itu tadi agak tidak stabil dan mungkin akan lebih stabilan yang O22- gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa ya teman-teman ngerjainnya? Tadi banyak yang benar tuh. Oke, ada yang benar. Tapi mungkin ada yang masih perlu latihan juga ya. Jadi nggak apa-apa, kita coba latihan aja ya. Yang penting kalian paham. Kalau setelah ini kalian mau coba cek rekamannya bisa ya, ntar aku kirim. Oke, ini masih yang oksigen. Nanti ada lagi lanjut ya. Tadinya aku hapus dulu ya teman-teman. Oke. Kalau ada pertanyaan tulis di chat box aja atau boleh nyalakan mic-nya terus tanyakan ke aku langsung boleh. Kalian boleh menginterupsi juga ya. Nah, ini dia. Ini adalah untuk molekul-molekul diatomik yang di periode 2. Ada boron, karbon, nitrogen, oksigen, dan fluor. Contohnya ya. Nah, gimana pengisiannya? Kan boleh gambarnya kayak gini juga. Jadi misalnya yang ini yang 1S-nya nggak disebutin lagi. Dia udah langsung masukin yang 2S. Ini. Jadi sebenarnya 1S-nya masih ada di bawahnya, tapi nggak disebutin aja. Nah, ini jadi sigma, sigma bintang, pi bintang, dan pi bintang dan sigma bintang. Oke, nah sekarang kita bakal lihat nih, ada 2 buah perbedaan nih antara nitrogen dan oksigen. Kalau misalnya di nitrogen dan ke bawah, itu tuh kita lihat nih, penyusunannya itu adalah yang ini dulu ya, yang kita lihat dulu ya di sini ya. Di sini adalah si 2 buah pi dulu, baru si sigmanya. Untuk yang nitrogen dan nitrogen ini. Terus yang karbon juga nih, 2 buah pi dulu baru sigmanya. 2 buah pi dulu baru sigmanya. Tapi kalau misalnya oksigen dan fluor ke atas, itu adalah sigma dulu baru 2 buah pi-nya gitu. Jadi di sini ada perbedaan nih. Kalau boron, karbon, nitrogen, itu dia adalah yang pi dulu baru sigma, yang ikatan ya. Sedangkan kalau misalnya oksigen, fluor sama makin ke atas lagi, itu dia adalah sigma dulu baru pi gitu. Sedangkan ini di bagian atasnya ini tetap sama semua. Melihat ya perbedaannya ya, di sini ya. Di sini nih. Nih. Nih aku lingkarin ya. Nih di sini. Oke. Yang nitrogen ke bawah itu adalah pi dulu baru sigma. Nih pi sigma, pi sigma. Ini juga pi sigma, pi sigma. Ini juga pi sigma, pi sigma. Sedangkan untuk yang oksigen ke atas, jadi yang makin banyak jumlah nomor atomnya, untuk penulisan orbital molekulnya itu adalah dimulai dari ini dulu, sigma dulu baru pi. Jadi sigma pi, pi sigma. Ini juga sigma pi, pi sigma gitu. Kenapa hal ini terjadi? Karena makin banyak orbitalnya, orbital makin banyak, energi dari si orbital pi-nya itu makin gede juga nih. Makin banyak dia nomor atomnya, maka energi dari atom orbital pi-nya itu makin gede juga. Gitu. Jadi alasannya. Makanya kenapa orbital pi di oksigen dan juga atom-atom yang biloksnya lebih atas itu, dia energi orbitalnya itu lebih tinggi dibandingkan si sigmanya. Sedangkan kalau yang lain tuh masih normal nih, masih jalur normal tuh yang ini nih, B, C, dan N. Ini jalur yang udah berubah karena perubahan nomor atom. Gitu. Jadi kalau misalnya yang di bawah sama dengan 5, itu nomor atom di bawah sama dengan 5 atau nitrogen ke bawah ya. Itu dia adalah pi sigma baru pi sigma. Kalau misalnya yang di atas 5 itu adalah sigma pi kayak gini. Oke kan 6 kan bilangan nomor atomnya kan 6. Ini juga 7 gitu. Oke enggak? Pengisiannya juga sama ya. Mulai dari yang energi terendah dulu baru ke atas. Ini juga energi terendah ke atas gitu. Nah, ini juga dari sini kita bisa menghitung orde ikatannya. Gimana ngitung orde ikatannya? Ini sama dengan 1 ya. Jadi kita bisa menghitungnya langsung aja. Jadi yang 1S-nya nggak usah diikutin. Boleh kayak gini. Langsung pakai 2S gitu. Kan di sini kan yang ada di orbital ikatan ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4. Yang di anti ikatan ada 2. Berarti 4 dikurangi 2 dibagi 2, 1. Ya. Ini ada 4 yang di ikatan. Ini kan 1, 2, 3, 4. Anti ikatannya ada 2. Jadi 4 dikurangi 2, 2 dibagi 2, 1. Gitu. Jadi order ikatannya 1. Oke. Nah, terus untuk yang C2, molekul C2. Ini kan molekul boron 2 ya. Ini molekul C2.
Order ikatannya berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elektron dikurangi 2. 6-in 2, 4. 4 bagi 2, 2. Jadi order ikatan dari C2 itu adalah 2. Gitu. Double bond berarti kalau kita punya molekul C2. Lanjut untuk yang nitrogen. Nitrogen ini kita lihat nih. Itu 2, 3, 4. Ini yang ada di ikatannya berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kurangi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Gitu. Makanya nitrogen atau N2 itu order ikatannya 3. Yang oksigen gimana? Sama juga ya. Yang di order ikatan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yang ada di anti ikatan ada berapa nih? Itu 2, 3, 4. 8 kurangi 4. Dapat tuh. 8 minus 4. 4. 4 dibagi 2. 2. Gitu. Oke. Terus yang F2 juga sama nih. Kita hitung juga. Ini berapa nih yang di order yang ada di orbital ikatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yang ada di anti ikatan ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. 8 dikurangi 6. 8 kurangi 6, 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi order ikatannya adalah 1. Gitu. Nah, terus tentang magnetisme. Kita bisa menentukan magnetisme dari ada atau tidaknya spin yang tidak berpasangan. Ini adalah apa namanya teori dasar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya ada suatu orbital elektron yang dia punya elektron tidak berpasangan, maka dia bisa berperan sebagai molekul yang paramagnetik atau mungkin ditarik oleh magnet. Gitu. Sedangkan kalau misalnya dia orbital spin elektronnya itu berpasangan semua, maka dia disebut sebagai molekul yang diamagnetik. Gitu. Oke, dari sini kita lihat nih, mana yang dia punya elektron yang tidak berpasangan atau yang spinnya setengah semua. Nah, ini ada boron, ada B2 ya. Terus ada oksigennya juga. Jadi B2 dan O2 dia adalah molekul yang paramagnetik. Sedangkan kalau misalnya dia yang udah berpasangan kayak C2, N2 dan F2 ini adalah molekul yang diamagnetik gitu. Oke? Oke. Wah, ini agak banyak ya, tapi semoga kalian bisa paham. Ini kalau misalnya kalian bingung mau bikin orbital MO, kalian lihat aja di tabel ini. Tuh. Untuk bantu gitu ya. Apakah dia paramagnetik atau diamagnetik? Kalau dikatanya gimana? Habis itu kayak susunannya nih apa dulu nih? Apa yang pi dulu atau kayak yang sigma dulu gitu. Dari sini ya. Oke, semoga aku harap kalian bisa paham ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain ke aku nanti kalau misalnya waktu lagi latihan soal. Tadi untuk yang molekul diatomik yang homonuklear, jadi sama-sama ya molekulnya. Saya boron, karbon, nitrogen, oksigen jadi O2, N2, F2 gitu. Nah, kalau misalnya dia heteronuklear, jadi dia heteroatom gitu. Misalnya CN, saya molekul CN minus gitu misalnya. Atau misalnya NO atau CO, karbon monoksida. Atau BO atau BN gitu. Itu gimana gitu. Kalau misalnya kita punya molekul yang heteronuklear, maka dia sebenarnya lebih kompleks ya. Terus habis itu kita orbitalnya itu akan kita sesuaikan dengan yang ini nih. Dengan yang lebih gede kemungkinannya. Jadi misalnya kan tadi NO. Kalau misalnya nitrogen sendiri kan pi sigma. Tapi kalau misalnya dia nitrogen bergabung oksigen jadi NO, maka yang kita ikutin adalah yang orbital O-nya. Jadi kita ikutin yang lebih gede nomor atomnya. Jadi makanya orbital molekulnya adalah sigma pi sigma gitu. Ini kayak gini nih orbital molekulnya jadinya. Diagram orbital molekul untuk molekul NO, nitrogen monoksida. Gambarin aja nih S dan S. Nah, mungkin S dan S-nya ini energinya berbeda, tapi nggak apa kan gambar aja nih ada sigma dan sigma bintang juga. Sigma bintang. Kemudian nih sigma 2 buah pi dan pi bintang 2 buah dan 1 buah sigma bintang. Jumlah elektronnya masukin aja semuanya. Ini yang S dan 1S dan 2S kan udah saling meniadakan. Jadi kan bisa abaikan kan bisa gambar aja langsung ke yang orbital P-nya. Ini. Ini ada berapa elektron nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elektron. Berarti masukkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya naik ke orbital anti ikatan. Nah, maka dari itu kita bisa hitung nih. Berapa order ikatan untuk molekul NO, nitrogen monoksida. Kita hitung ya. Oke, berapa nih? Ada berapa elektron yang di orbital ikatan? 1, 2, 3, 4, ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Yang di anti ikatan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 10 min 5. Dibagi 2. Berapa? 2,5 ya. 2,5 gitu. Makanya molekul NO ini dia radikal. Karena dikatanya setengah. Ada setengahnya. Gitu.
Nah, kalau misalnya NO- tinggal nambahin 1 elektron kah? Betul sekali. Kalau misalnya kita mau cari tahu order ikatan molekul NO-, tambahin 1 elektron. 1 elektronnya masuk ke mana? Masuk ke sini. Masuk ke pi yang sebelahnya ini ya. Jadi nggak berpasangan dulu, dia masuk ke yang energinya sejajar. Nih, 1. Nah, berarti berapa nih order ikatannya kalau misalnya kita punya NO-? Nih, NO- ya. Berarti jadinya 10 dikurangi 6. Dibagi 2. Berapa tuh? 10 min 6 bagi 2. 2 ya. NO dekatannya 2 gitu. NO- ya, maaf, NO-. Oh, dekatannya 2. Terus, nah, tadi ya, kalau molekul NO yang ini sifatnya apa nih? Apakah paramagnetik atau diamagnetik? Paramagnetik ya, dia kan dia spin setengah. NO- juga paramagnetik, dia spinnya juga setengah gitu. Oke. Gampang ya? Bisa ya? Pasti bisa. Yang penting banyak latihan soal aja. Ada pertanyaan habis ini? Ada pertanyaan nggak teman-temanku? Gimana? Sudah jelas belum? Kalau belum jelas, aku nanti kasih handout yang bisa kalian baca, atau PPT ini bisa kalian baca juga ya. Ini ada jawabannya semua nih. Sudah lumayan jelas, oke. Ada kata-kata lumayannya ya, tapi semoga bisa dimengerti ya. Aku hapus, boleh? Hapus ya, teman-teman. Oke, ya itu sih. Diagram MO ini cukup OP ya, jadi kayak dia bisa kita gunakan untuk mengetahui order ikatannya. Kita juga bisa gunakan untuk mengetahui sifat magnetisnya, apakah dia paramagnetik atau diamagnetik. Paramagnetik itu bisa ditarik magnet, dia punya spin yang tidak berpasangan atau spin setengah. Sedangkan yang diamagnetik itu dia yang punya elektron berpasangan semua. Jadi nggak ada spin yang tidak berpasangan, alias dia spinnya 0 gitu. Oke. Terus, nah, oke, terakhir nih sebelum kalian pulang. Ini kan tentang molecular orbital theory udah selesai sampai situ. Ini kalian coba-coba aja misalnya NO+ kayak gimana orbital order ikatannya, sifat magnetiknya gimana gitu. Kalau misalnya NO2 NO2- misalnya gimana gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang selanjutnya adalah tentang delokalisasi elektron. Jadi kalau misalnya kita punya suatu molekul yang punya elemen elektron yang banyak, dia akan mengalami yang kita sebut sebagai delokalisasi. Jadi dia membentuk awan gitu, jadi muter gitu ya. Jadi misalnya kayak yang elektronnya itu sharingnya itu equal satu sama lain. Misalnya kita punya molekul nih O3 ya. O3 dia punya PEB nih masing-masing. PEB-nya itu akan di-sharing satu sama lain gitu. Ini ada satu buah yang PEB di oksigen di tengah, ada 2 buah yang di samping-sampingnya. Ini ada 1 buah single bond, 1 buah single bond juga. Nah, ozon ini dia akan membagikan nih elektronnya, kita sebut sebagai elektron delokalisasi. Gitu. Udah sih. Contoh lain fenomena delokalisasi elektron itu adalah misalnya kita punya molekul benzena, ya, C6H6. Nih, benzena kan dia punya 3 buah double bond. Dia punya 3 buah elektron pi. Nah, elektron pi ini yang dia saling sejajar kayak gini, maka dia bisa berdelokalisasi. Jadi dia bisa muter nih, dia pindah ke sini. Delokalisasi itu adalah bentuk alaminya dari resonansi. Jadi dia kan bisa mengalami resonansi ya. Nih bisa muter nih elektronnya. Nah, sebenarnya kalau di alam itu dia akan mengalami delokalisasi kayak gini nih bentuknya. Jadi itu elektron cloud-nya ini tuh di-sharing dengan nilai yang sama gitu ke semua karbon. Makanya kalau misalnya kita punya benzen, dia order ikatannya adalah 1,5. Bukan 2. Atau 2 dan 1, tapi 1,5 order ikatannya. Gitu. Oke, ini benzena contohnya ya. Ya, ini gambarannya beginilah. Kita punya pi yang banyak kan. Dia muter nih. Sharing nih. Dia juga bisa berinteraksi satu sama lain kan. Kan panjang ikatannya sama semua. Panjang ikatannya. Ya. Gitu. Makanya benzena ini gambarnya adalah seperti ini. Bukan 3 buah double bond, tapi dia 1 buah kesatuan. Jadi kita gambar benzena tuh seharusnya ya kayak gini nih. Kalau gambar benzena tuh harusnya kayak gini nih. Segi 6 terus setengahnya ada bulatan. Karena pi elektronnya itu kan terbagi secara equal ke semua karbonnya. Gitu. Jadi bukan yang kayak nggak setara gini, tapi equal. Gitu. Dan banyak lainnya ya, contoh-contoh molekul lain. Oke. Ini tentang semikonduktor dibaca aja kalau yang ada yang penasaran, tapi ya, silahkan dibaca, silahkan. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau bertanya. Lumayan jelas ya, oke. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Nanti untuk recordingnya akan aku upload ke YouTube. Jadi nanti aku link YouTube-nya bakal kirim ke Edunap.
Nanti silahkan bisa ditonton lagi kalau mau nonton. Dan silahkan dikerjakan juga latihan soalnya. Sekali lagi, jangan lupa ada ujian jam 3.30. Jadi dikerjakan ujiannya. Jangan lupa tulis jawabannya yang jelas ya. Aku mau jawaban kalian yang jelas. Karena kalian kan kerjainnya nanti di kertas, terus di foto gitu kan. Terus kerjain aja sesuai yang aku kasih tahu itu. Udah sih, itu aja. Mungkin itu aja dari aku. Sekian, terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ketidakjelasan waktu mengajar ataupun kendala teknis semuanya. Baiklah, kalau gitu kita tutup sesi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari di sini sama-sama bisa memberikan manfaat buat kalian dan kalian juga bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Udah selesai. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Iya, aku ngajarnya akan setiap hari Sabtu aja. Mungkin buat hari Senin Selasa besok akan bertemu sama Kak Lesa sama Kak Abid ya nanti. Akan belajar teori-teori yang baru. Terus kalian juga bisa kalau mau ada pertanyaan tentang geometri molekul atau VSCPR bisa tanyakan ke aku lewat chat WhatsApp atau di grup boleh. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya. Bye-bye dan selamat istirahat. Jangan lupa istirahat siang. Nanti balik kerjain soalnya jam 1 aja. Jadi jangan lupa istirahat. Oke. Bye-bye semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan happy weekend buat hari Minggu. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih.